Area lahan kosong yang ditanami singkong, tapi singkongnya cuma sebesar jari telunjuk. Kok proyek yang serius itu sekarang terbengkalai? Kabarnya, wah ini belum ada dana APBN-nya, belum ada. Kalau belum ada, kenapa ditebangin? Di mana hati nurani Prabowo Subianto. Tidak ada sedikit pun bentuk pertanggungjawaban Prabowo atas dosa-dosanya. 600 hektar hutan dibabat habis, masyarakat kehilangan sumber kehidupan berupa oksigen. Namun kenyataannya program food estate yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru gagal total dan meninggalkan segudang masalah. Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Atas nama krisis pangan, hutan dibabat melalui program food estate. Tapi apa yang terjadi adalah deforestasi. Masyarakat kehilangan ruang hidupnya. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mempercayakan proyek ini kepada Prabowo Subianto, namun sayangnya ia terkesan setengah hati dalam menjalankan amanah ini. Akibat kelalaian Prabowo membuat negara menelan kerugian yang cukup besar. Kemarin saya lihat video beredar berkenaan dengan satu area lahan kosong yang ditanami singkong, tapi singkongnya cuma sebesar jari telunjuk. Ya kalau singkong kan ya lumayan lah sebetis. Ini enggak, cuma sebesar jari telunjuk. Dan itu luas lahannya 17.000 hektar di Kalimantan Tengah. Dari mana lahan itu? Lahan itu diambil atau dimulai dari menebangi hutan-hutan di Kalimantan Tengah. Rencananya itu pengen dibangun sebuah lahan untuk proyek food estate. Proyek untuk penyediaan makanan bagi masyarakat Indonesia. Proyek ini memang menjadi proyek strategis nasional dan wajar kalau setiap negara berpikir bagaimana kita mesti swasembada pangan. Menghasilkan pangan untuk masyarakat kita sendiri, menghasilkan pangan untuk kita konsumsi sendiri, dan kalau kemudian hasilnya berlimpah bisa kita jual. Karena ke depan dengan ada isu perubahan iklim, pemanasan global, isu pangan ini menjadi isu strategis di semua negara. Misalnya ketika Ukraina dan Rusia perang, sementara mereka adalah penghasil gandum, kan dampaknya kan kemana-mana. Soal ketersediaan gandum, ketersediaan minyak bunga matahari, ketersediaan jagung untuk dunia yang terganggu gara-gara perang itu. Kalau satu negara bergantung pangannya kepada negara lain dan negara itu guncang, atau terjadi bencana, atau terjadi perang, bisa kerepotan negara tersebut. Nah, Indonesia kan luas banget, lahan pertanian luas. Jadi wajar kalau pemerintah dari dulu itu berpikir bagaimana kita menyiapkan pangan sendiri. Istilahnya Orde Baru, swasembada pangan. Istilah sekarang bagaimana kita menyiapkan food estate, areal yang maha luas itu untuk ditanami tanaman-tanaman pangan. Karena apa? Karena pusat-pusat pertanian misalnya di Jawa itu kan sudah makin terus berkurang lahannya. Diganti dengan industri, diganti dengan perumahan. Perlu dibangun lahan-lahan baru di luar. Masalahnya bukan cuma sekedar membuka lahan. Masalahnya adalah keseriusan membangun ini agar menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau kita lihat ada 17.000 lahan yang ditanami singkong, hasilnya cuma segede telunjuk singkongnya. Atau ada 600 hektar yang boro-boro dikerjakan malah terbengkalai begitu saja. Pertanyaan besarnya kenapa? Kok proyek yang serius itu sekarang terbengkalai? Apakah sebelumnya tidak ada kajian bahwa lahan ini nggak cocok ditanami singkong misalnya? Atau ada kajian-kajian yang lebih teknis, pupuknya dan lain-lain?
Ini menjadi pertanyaan serius dan diprotes oleh para aktivis lingkungan. Walhi, Greenpeace, dan lain-lain mulai memprotes. Karena apa? Karena sekali lagi ternyata proyek ambisius dan gila-gilaan ini gagal. Proyek lahan yang dilakukan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Gunung Mas, itu di bawah Kementerian Pertahanan. Mungkin logikanya mau pertahanan pangan. Tapi kalau cuma kayak gitu, cuma bisa membereskan hutan saja, tidak berpikir bagaimana menumbuhkan, tidak berpikir bagaimana menanam, akhirnya hutannya gundul, proyeknya sia-sia. Yang kasihan siapa? Masyarakat di sana. Banjir karena memang lahan penyangganya, pohon-pohon penyangganya ditebangin semua. Tanah longsor dan lain-lain, itu mah pelajaran SD kita. Kalau hutan ditebangi dengan cara serampangan akan jadi kayak gitu. Jadi kerugiannya sudah ada, sementara hasilnya sekarang terbengkalai. Sekarang malah tidak menghasilkan apa-apa. Kita membayangkan bagaimana sebuah departemen, sebuah kementerian itu kok gampang saja menyia-nyiakan sebuah proyek besar. Kabarnya, wah ini belum ada dana APBN-nya, belum ada. Kalau belum ada, kenapa ditebangin? Karena resikonya besar buat masyarakat. Jadi memang harus ada yang bertanggung jawab terhadap hutan-hutan yang gundul itu karena ditebangi dengan cara serampangan dan hasilnya tidak ada. Hasilnya belum kelihatan. Melahirkan kritik-kritik dari para pegiat lingkungan karena lebih terasa merusak ketimbang menghasilkan. Kita setuju bahwa Indonesia membutuhkan lahan pertanian yang jauh lebih luas agar nanti pertambahan penduduk kita bisa mendapatkan konsumsi yang cukup, agar kita punya ketahanan pangan yang cukup. Tetapi tetap saja harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih terstruktur, cara-cara yang lebih baik. Ketika di lapangan nggak bisa cuma sekedar tebang-tebang pohon, bikin lahan pertanian, tapi tidak dikelola dengan baik. Ujung-ujungnya orang mencurigai ini mah cuma mau cari kayunya doang. Jualan kayu kan masih laku ketimbang mau bangun lahan pertanian yang baik. Yang kedua, tentu saja dengan proyek yang lahan pertanian besar-besar itu, kan yang akan mengelola ya akhirnya perusahaan-perusahaan besar. Karena mau tidak mau proyek-proyek yang besar itu tidak mungkin dikelola oleh pertanian-pertanian masyarakat. Akhirnya pertanian-pertanian yang besar itu. Perusahaan-perusahaan besar ngitungnya gampang, bukan cuma sekedar beraktivitas bercocok tanam. Mereka ngitungnya untung atau rugi. Kalau untung atau rugi pada akhirnya hitung-hitungan ekonomis mereka jadi jauh lebih ribet. Bukan cuma sekedar food estate, bukan cuma sekedar penyediaan pangan, tetapi seberapa besar untungnya buat mereka. Kalau untung nebang pohon jauh lebih untung ketimbang menanam singkong, ya mereka cuma fokus nebang pohon nantinya. Nggak nanam singkong sebagai target utama food estate untuk menyiapkan persediaan pangan buat kita. Kita atau saya nonton tentang videonya yang beredar itu, memang harus agak serius ini. Jangan main-main dong dengan lahan masyarakat. Jangan main-main dengan dampak lingkungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jangan main-main dengan proyek yang penting ini. Harus lebih serius dan harus ada yang bertanggung jawab. Dan sekarang puluhan ribu hektar lahan kita terbengkalai dengan singkong yang gagal ereksi karena cuma sebesar telunjuk itu. Gue Koko tadi. Terima kasih.